Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para mahasiswaku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan senantiasa menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Baik, mahasiswaku yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan praktikum dengan tema uji statistik ANOVA atau Analysis of Variance. Seperti kita ketahui, sebelumnya saya juga menjelaskan tentang uji yang menghubungkan antara dua variabel, variabel independen dan variabel dependen, atau variabel bebas dan variabel terikat, di mana kedua-duanya memiliki skala interval ataupun rasio, atau bisa juga kedua-duanya baik independen maupun dependen, variabel bebas maupun terikat, kedua-duanya termasuk memiliki variabel yang digolongkan sebagai variabel numerik, atau dua-duanya numerik, baik variabel independen numerik maupun variabel dependennya numerik. Nah, sementara kalau ANOVA ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ANOVA ini menghubungkan antara variabel numerik dengan variabel kategorik, ya, di mana variabel numerik biasanya dalam bentuk angka, sementara kategorik dalam bentuk kualitas. Nah, khusus ANOVA berbeda dengan UJT. Kalau UJT kita hanya membandingkan dua kategori, misalkan A dengan B atau 1 dengan 2. Nah, pada ANOVA ini atau Analysis of Variance kita membandingkan lebih dari dua. Misalkan kita bisa membandingkan antara A dengan B dan dengan C, atau bisa juga A dengan B dengan C dengan D, dan seterusnya. Pokoknya kunci dari kategori ini adalah lebih dari dua kelompok, ya. Jadi kalau hanya dua kelompok kita menggunakan UJT. Sementara kalau lebih dari dua kita menggunakan ANOVA. Baik, kita langsung saja ke data yang kita hadapi ini. Ya, data ini adalah data praktikum TLM 01B. Langkah pertama adalah kita klik analyze, kemudian kita masuk ke compare mean, ya, compare mean. Selanjutnya kita pilih one way ANOVA. Setelah itu dependent list ini adalah seperti yang kita ketahui, ada dependent list, ada independent list. Jadi dependent list itu adalah variabel terikat, variabel terikat, ya, variabel independent, ya. Maka kita masukkan di sini dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka, bisa interval ataupun bisa rasio. Pada kesempatan ini kita akan memasukkan kadar glukosa. Nah, kita masukkan di sini kadar glukosa. Selanjutnya independent list atau vektor ini kita masukkan variabel dalam bentuk kategorik. Nah, kita masukkan tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan. Jadi kita ingin memasukkan tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Jadi kita ingin memasukkan tingkatan itu. Selanjutnya kita pilih post hoc. Post hoc kita pilih Bonferroni. Kita klik, ya, sampai muncul tanda centang. Selanjutnya kita klik continue. Berikutnya kita pilih option. Nah, pada option ini kita pilih descriptive, kemudian homogeneity, ya. Selanjutnya kita pilih, atau bisa juga kita pilih plot, main plot juga boleh, tapi kita pilih itu. Kemudian continue. Nah, berikutnya kita pilih OK. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data atau mendapatkan hasil. Ada deskriptif, ada tes homogeneity, dan ada ANOVA. Nah, kemudian ada post hoc test. Baik, kita masuk ke pertama. Nah, pada deskriptif ini adalah deskriptif. Deskriptif ini mencakup di dalamnya ada mean, standar deviasi, standar error, minimal atau lower bound, kemudian upper bound, begitu, ya. Nah, kemudian ada nilai minimum, nilai maksimum. Di sini kita hanya melihat deskriptif saja, ya, gambaran minnya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian kita mesti melihat homogenitasnya. Homogen tidak di antara dua ini. Kita lihat ternyata tidak homogen, berbeda antara dua hal ini, ya. Jadi kita bisa melihat dari 0,042.
Nah, yang penting di sini adalah ANOVA. Kita bisa tulis sini ANOVA, ada di sini ada between group dan within group. Pada within group dan between group ternyata kita mendapatkan signifikan 0,000 atau bisa juga disebut dengan 0,0001. Maknanya bahwa ketika nilai signifikan ini lebih kecil, kalau kita persentase maka kita mendapatkan persentase 0, ya. Sementara batas maksimal kita salah atau errornya atau alfanya itu 5% kalau kita konversi menjadi 0,05, sehingga kita bisa katakan bahwa ANOVA ini bermakna atau signifikan secara statistik. Jadi ada perbedaan antara level pendidikan. Nah, bedanya seperti apa? Nanti kita akan lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita lihat adalah kita di sini sebelah kiri ini tingkatan pendidikan, kemudian dibandingkan dengan tingkatan pendidikan yang lain. SD dibandingkan dengan SMP, SD dibandingkan dengan SMA, SD dibandingkan dengan perguruan tinggi. Nah, SD di sini ada SMP, SMA dan perguruan tinggi adalah baseline-nya. Jadi yang akan kita bandingkan dengan mana? Ini kita bandingkan dengan level pendidikan yang lain. Selanjutnya kita arahkan ke signifikan. Nah, di signifikan ini kita lihat pada SD dengan level pendidikan yang lain, kita lihat signifikannya ada yang bermakna tidak ada. Berarti artinya tingkat pendidikan SD dengan tingkat pendidikan yang lain itu tidak ada perbedaan. Kemudian kita mengarahkan ke SMP. Ternyata di sini ada yang nilainya 0,000. Artinya SMP dengan SMA itu berbeda, ya, signifikan karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. SMP juga begitu dengan perguruan tinggi. Jadi SMP dengan SMA itu berbeda secara signifikan dan SMP dengan perguruan tinggi juga berbeda. Nah, kita akan mengkonfirmasi dengan sini. Ini SMA dengan SMP sama dengan SMP dengan SMA ini sama. Ya, sama. Kita bisa melihat sama, ya. Kemudian perguruan tinggi dengan SMP juga sama. Nah, kita lihat di sini. Jadi ternyata kata kuncinya bahwa SMP dengan SMA berbeda dan SMP dengan perguruan tinggi juga berbeda. Nah, ini salah satu kelebihan dari ANOVA. Kita bisa melihat perbedaan masing-masing level. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada uji berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.